Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Alvin, NIM saya 230600015. Di sini atau pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang bab 3 buku Ekonomi Pembangunan tentang teori klasik pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME, selaku dosen pada mata perkuliahan Ekonomi Pembangunan satu ini. Saya berasal dari sesi 051. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin bisa saya share screen terlebih dahulu PPT tentang bab 3. Oke, kalau kalau ngomongin pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, pasti kita sering dengar istilah teori klasik pertumbuhan ekonomi. Nah, teori ini sebenarnya udah berkembang sejak abad ke-18 dan 19. Sudah berkembang sejak dulu dengan tokoh-tokoh besar seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Malthus. Mereka mencoba menjelaskan gimana sih ekonomi suatu negara itu bisa tumbuh dalam jangka panjang dan bagaimana pembangunan ekonomi itu terjadi. Nah, kebanyakan teori klasik ini percaya bahwa pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh faktor produksi utama, yaitu tanah, tenaga kerja, eh, dan modal. Nah, mereka juga berpikir bahwa kalau ekonomi dibiarkan berjalan sendiri tanpa terlalu banyak campur tangan pemerintah, maka pertumbuhan akan terjadi secara alami. Nah, pasar bebas dan mekanisme pasar itu dianggap sebagai faktor utama dalam perkembangan ekonomi. Namun, seiring waktu, banyak kritik terhadap teori klasik ini. Karena apa? Karena mereka kurang mempertimbangkan nih faktor seperti inovasi teknologi, peran pemerintah dalam kebijakan ekonomi, serta distribusi pendapatan yang lebih adil. Nah, kita bakal bahas lebih dalam bagaimana teori klasik pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ini bekerja. Nah, serta beberapa relevan teori di zaman sekarang. Mungkin kita bisa ke slide berikutnya. Oke, pada slide ini berisi tentang materi yang akan saya bahas. Saya akan memulai dari pendahuluan sebagai pokok pembahasan pertama, lalu membahas tentang berbagai teori pertumbuhan ekonomi, termasuk model Solo dan teori pertumbuhan endogen. Nah, kita juga akan melihat nih perbedaan antara ketergantungan dan pendekatan neoklasik, serta perubahan struktural dalam pembangunan ekonomi. Nah, yang terakhir, kita akan menutup dengan studi kasus dan juga kesimpulan. Oke, kita masuk ke slide ketiga. Sini kita masuk ke pendahuluan yaitu tentang memahami pembangunan ekonomi. Pembangunan itu bukan hanya pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto, tapi juga peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan sosial atau kesehatan pendidikan, pengurangan kemiskinan, kesetaraan, dan keberlanjutan lingkungan. Oke, mari kita bahas lebih lanjut di sini. Nah, pembangunan ekonomi itu intinya proses buat bikin kehidupan masyarakat lebih sejahtera. Jadi, nggak cuma soal ekonomi yang tumbuh, kayak naiknya pendapatan negara atau PDB, tapi juga gimana orang-orang itu bisa hidup lebih baik. Nah, pendidikan makin bagus, kesehatan terjamin, kemiskinan berkurang, dan kesenjangan sosial juga nggak terlalu jauh. Nah,
Apa sih ciri-ciri pembangunan ekonomi itu? Nah, ciri-ciri pembangunan ekonomi itu ada 5. Yang pertama itu ekonomi eh, tumbuh terus-menerus, yaitu pendapatan negara terus meningkat dari tahun ke tahun. Contohnya seperti Cina, negara Cina. Dalam beberapa dekade terakhir, Cina ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dari negara dengan ekonomi tertutup, yaitu negara yang membatasi perdagangan internasional dan lebih fokus pada produksi dalam negeri. Nah, sekarang negara ini jadi salah satu raksasa ekonomi dunia. Yang kedua, ciri-ciri pembangunan ekonomi itu perubahan cara hidup dari negara agraris atau negara bertani ke negara industri dan teknologi. Contohnya seperti Korea Selatan. Dulu, negara Korea Selatan ini bergantung pada pertanian. Tapi sejak tahun 1960-an, mereka mulai beralih ke industri teknologi dan manufaktur, seperti Samsung dan Hyundai. Yang ketiga, ciri-ciri pembangunan ekonomi itu ada hidup lebih nyaman. Akses ke sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum ini makin gampang. Contohnya seperti negara Singapura. Negara ini dulu kecil dan kurang sumber daya, tapi dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sekarang jadi negara maju dengan kualitas hidup yang tinggi. Oke, yang keempat lebih merata. Jadi bukan cuma kota besar yang maju, tapi desa-desa juga ikut berkembang. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti negara Malaysia. Negara Malaysia itu pemerintahnya punya program pembangunan wilayah terpencil seperti proyek Felda atau Federal Land Development Authority yang membantu petani kecil punya lahan sendiri dan meningkatkan taraf hidup mereka. Oke, yang terakhir, ciri-ciri pembangunan ekonomi itu ada teknologi makin canggih. Inovasi bikin ekonomi lebih efisien dan bersaing. Maksudnya, penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Contohnya seperti negara Jepang nih. Negara ini terkenal dengan teknologi tinggi dari industri otomotif atau seperti Toyota dan Honda, sampai robotika yang membantu pertumbuhan ekonomi mereka tetap kuat meskipun sumber daya alam mereka terbatas. Jadi, pembangunan ekonomi itu nggak sekedar angka doang, tapi gimana pertumbuhan ekonomi itu bisa bikin semua orang hidup lebih baik. Kalau cuma PDB-nya yang naik, tapi banyak yang tetap miskin, itu belum bisa dibilang pembangunan ekonomi yang sukses. Oke, oke, kita masuk ke slide keempat tentang teori tahapan pertumbuhan. Rostow, di mana menurut teori klasik, kegagalan pembangunan itu sebenarnya bukan karena eksploitasi dari luar atau dalam, tapi lebih karena terlalu banyak regulasi dan intervensi pemerintah dalam ekonomi. Para ekonomi klasik percaya bahwa pasar harus dibiarkan bekerja sendiri agar pertumbuhan ekonomi bisa optimal. Setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara maju mulai sadar kalau banyak negara yang masih tertinggal. Mereka melihat pengalaman sukses Marshall Plan, di mana Amerika Serikat ngucurin dana besar buat bantu Eropa pulih dari perang dan berpikir, kenapa kita nggak pakai cara yang sama buat negara berkembang? Nah, dari situlah muncul pemikiran bahwa negara miskin bisa maju kalau dapat eh, bantuan modal besar nih dan mengikuti jalur yang sama seperti negara maju yang ada terlebih dahulu. Nah, pendekatan ini sering disebut fundamentalisme modal, yang artinya modal dianggap sebagai faktor utama pembangunan. Jadi menurut Wal Rostov ini, setiap negara itu berkembang kayak naik tangga. Dari yang awalnya ekonomi masih sederhana, sampai akhirnya jadi negara maju. Nah, ada 5 tahapan yang harus dilewatin. Yang pertama, masyarakat tradisional, yaitu ekonomi masih serba agraris atau bertani atau juga berburu. Nah, teknologi masih jadul dan belum ada industri. Yang kedua, prakondisi lepas landas.
Nah, mulai ada perubahan nih, infrastruktur kayak jalan, pelabuhan, dan sistem keuangan mulai dibangun. Perdagangan juga mulai berkembang. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya lepas landas. Di sini industrialisasi mulai jalan, investasi meningkat, dan ekonomi tumbuh dengan cepat. Yang keempat itu ada yang namanya menuju kematangan. Negara makin berkembang, teknologinya makin canggih, industrinya makin beragam, dan ekonominya lebih stabil. Dan yang terakhir ada yang namanya konsumsi massal tinggi. Di fase ini udah jadi yang namanya negara maju. Standar hidup tinggi, orang-orang lebih banyak kerja di sektor jasa, kayak perbankan, teknologi, atau hiburan, bukan di pabrik atau pertanian lagi. Nah, simpelnya negara berkembang itu harus melewati 5 tahap ini sebelum dia jadi negara maju, kayak Jepang, Korea Selatan, atau Amerika yang sekarang udah ada di tahap eh, atau fase yang kelima yaitu konsumsi massal tinggi. Nah, kalau menurut teori Rostow ini, Indonesia itu sekarang ada di tahap ketiga menuju tahap empat, yaitu lepas landas ke menuju kematangan. Kenapa? Karena yang pertama, industrialisasi sudah berkembang, tapi masih belum maksimal. Yang kedua, ekonomi tumbuh cukup cepat, meskipun kadang naik turun tergantung kondisi global. Yang ketiga, investasi asing dan infrastruktur terus meningkat. Contohnya jalan tol, bandara, transportasi umum, dan lainnya. Yang selanjutnya, teknologi mulai berkembang, tapi belum merata ke semua sektor. Yang terakhir, sektor jasa ini mulai dominan, tapi manufaktur dan pertanian masih punya peran besar. Tapi belum bisa dibilang masuk tahap konsumsi massal tinggi, karena yang pertama, pendapatan per kapita masih di level menengah atau belum setara dengan negara maju. Yang kedua, kesenjangan ekonomi masih tinggi, yaitu masih banyak daerah yang belum maju atau tertinggal. Yang selanjutnya, ketergantungan pada sumber daya masih besar, belum sepenuhnya beralih ke industri berbasis inovasi. Nah, jadi Indonesia masih butuh dorongan nih di sektor teknologi, pendidikan, dan inovasi supaya bisa masuk ke tahap menuju kematangan. Dan akhirnya, syukur-syukur jadi negara maju. Nah, menurut teori Rostow, negara berkembang cuma perlu mengikuti tahapan tertentu buat bisa tumbuh jadi negara maju. Negara-negara yang sudah maju sekarang negara-negara yang udah maju sekarang dulunya juga melalui proses yang sama. Jadi negara lain tinggal ikutin aturan main supaya bisa lepas landas ke pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Nah, salah satu strategi utama buat mencapai tahap itu adalah mobilitas tabungan atau maaf salah eh, salah satu strateginya itu adalah mobilisasi tabungan baik dari dalam maupun luar negeri. Makin banyak investasi, maka makin cepat juga pertumbuhan ekonomi. Intinya negara berkembang itu butuh investasi besar nih, supaya bisa naik level ke tahap ekonomi yang lebih maju. Teori ini banyak dipakai dalam kebijakan ekonomi, tapi realitanya banyak nih faktor lain yang juga menentukan keberhasilan pembangunan, seperti politik, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia. Oke, mungkin kita bisa ke slide kelima. Kita masuk ke kelebihan dan kekurangan model Rostow ini. Nah, kelebihannya itu model Rostow ini bikin pertumbuhan ekonomi lebih gampang dipahami karena karena disusun dalam tahapan yang jelas. Cocok buat gambaran awal tentang bagaimana negara bisa berkembang dari miskin sampai maju. Oke, kalau dari kekurangannya itu model ini terlalu simpel. Kenyataannya, perkembangan ekonomi tiap negara pasti beda-beda dan dipengaruhi banyak hal kayak politik, budaya, dan kebijakan pemerintah. Jadi nggak semua negara bisa mengikuti tahapan ini sama persis. Nah, model ini juga terlalu kaku nih, karena seolah-olah semua negara harus berkembang dengan cara yang sama. Padahal dunia nyata ya nggak sederhana itu. Nah,
Model Rosto ini sebenarnya oke nih buat pemahaman dasar, tapi nggak bisa dijadikan patokan utama. Setiap negara punya jalannya sendiri, jadi perlu pendekatan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Mungkin kita bisa masuk ke slide ke-6 tentang teori tahapan pertumbuhan yang namanya Harrod-Domar. Nah, model Harrod-Domar menggunakan rumus sederhana G sama dengan S dibagi C, di mana G itu merupakan pertumbuhan ekonomi, S rasio tabungan, dan C rasio modal output. Nah, intinya dari model Harrod-Domar ini bilang kalau ekonomi itu bisa tumbuh kalau ada banyak tabungan dan investasi. Nah, gimana sih cara kerja dari model Harrod-Domar ini? Yaitu semakin banyak orang nabung, investasi juga semakin banyak. Dan ekonomi itu bisa tumbuh dengan lebih cepat. Yang selanjutnya, semakin efisiensi modal yang dipakai, semakin besar juga hasilnya. Dan ekonomi ya makin maju tentunya. Nah, slide ini juga nunjukin nih grafik yang di sebelah kanan. Itu merupakan grafik yang gambarin hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah OECD, OECD, dan BRIC, atau Brazil, Rusia, India, dan Cina dari tahun 2001 sampai dengan 2010. Dari grafik ini kelihatan ya kalau negara yang banyak investasinya, pertumbuhan ekonominya jauh lebih tinggi. Artinya, makin besar porsi investasi dalam PDB, makin cepat juga ekonomi negara itu berkembang. Ini sesuai sama model Harrod-Domar yang bilang kalau investasi adalah kunci utama buat ngeboost nih atau buat ningkatin pertumbuhan ekonomi. Nah, model Harrod-Domar ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi itu tergantung pada tabungan dan investasi. Semakin besar tabungan, semakin banyak modal untuk investasi, juga semakin cepat ekonomi tumbuh. Tapi ada tantangan, yaitu rasio modal output atau C yang menunjukkan seberapa efisien modal digunakan untuk menghasilkan output. Nah, rumus sederhananya itu delta Y per Y sama dengan S per C dikurang delta. Di mana delta Y per Y itu merupakan pertumbuhan ekonomi, S merupakan rasio tabungan, C merupakan rasio modal output, dan delta merupakan penyusutan modal. Tahu? Nah, contohnya, kalau suatu negara menabung 6% dari GDP dan rasio modal outputnya itu 3, maka pertumbuhannya sekitar 2% per tahun. Nah, kalau tabungan dinaikkan jadi 15%, pertumbuhan bisa meningkat ke 5%. Makanya teori ini percaya bahwa makin banyak tabungan dan investasi, makin cepat negara itu berkembang. Tapi ada kendala nih. Negara miskin sering kesulitan menabung cukup banyak. Jadi butuh investasi asing atau bantuan luar negeri buat nutup kekurangan modal. Ini yang jadi alasan program bantuan ekonomi seperti Marshall Plan di Eropa pasca Perang Dunia Kedua. Ah, lepas tak lepas juga dari kritik, kritik terhadap model ini yang pertama itu tabungan dan investasi itu penting. Tapi itu nggak cukup. Negara maju kayak Eropa sukses bukan cuma karena banyak investasi, tapi juga karena punya infrastruktur yang bagus, tenaga kerja terampil, biro birokrasi yang efisien. Nah, selanjutnya negara miskin sering kurang faktor pendukung seperti kompetensi manajerial dan perencanaan strategis. Jadi, investasi aja itu sebenarnya nggak cukup buat jaminan pertumbuhan. Nah, kritik yang selanjutnya itu, efisiensi lebih penting daripada jumlah investasi. Negara harus memastikan investasi yang ada benar-benar menghasilkan pertumbuhan, bukan cuma numpuk modal tanpa efek nyata. Nah, model ini bagus nih buat ngejelasin pentingnya investasi. Tapi pertumbuhan ekonomi nggak bisa bergantung pada modal aja gitu. Nggak bisa bergantung pada modal aja gitu. Jadi negara juga perlu
reformasi sosial, kebijakan yang tepat, dan efisiensi dalam penggunaan modal biar bisa berkembang lebih cepat. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan model Harrod-Domar. Kelebihannya model ini simple dan gampang dimengerti. Rumusnya jelas, nunjukin hubungan antara tabungan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Ini eh, model ini nih cocok buat gambaran awal tentang gimana ekonomi bisa berkembang kalau ada lebih banyak tabungan dan investasi. Nah, kekurangan dari model ini apa? Kekurangannya ialah terlalu simple. Model ini nggak memperhitungkan teknologi dan peran pemerintah. Padahal, dua faktor ini penting banget nih buat pertumbuhan ekonomi. Teknologi bisa ningkatin produktivitas dan kebijakan pemerintah bisa bantu stabilitas ekonomi atau menstabilkan ekonomi. Tapi semua itu nggak masuk dalam model ini gitu. Nah, model Domar ini sebenarnya bagus buat pemahaman dasar, tapi nggak cukup akurat buat prediksi pertumbuhan ekonomi di dunia nyata. Banyak faktor lain yang harus diperhitungkan, biar gambaran ekonominya lebih realistis. Oke, kita ke slide berikutnya tentang perubahan struktural, model Lewis, dan analisis Chenery. Jadi, dalam pembangunan ekonomi ini ada dua cara buat ngejelasin gimana sebuah negara berubah dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, yaitu model Lewis dan analisis Chenery. Keduanya punya cara pandang yang beda dalam melihat pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktural di suatu negara. Kalau kita berbicara tentang model Lewis, model ini bilang kalau pertumbuhan ekonomi itu terjadi ketika tenaga kerja pindah dari sektor pertanian ke sektor industri. Alasannya, sektor pertanian dianggap punya kelebihan tenaga kerja, alias lebih banyak pekerja daripada yang dibutuhkan. Kalau sebagian tenaga kerja pindah ke industri yang lebih produktif, ekonomi bakal tumbuh lebih cepat. Nah, apa sih kelebihan dari model Lewis ini? Kelebihannya itu yaitu yang pertama, sederhana dan jelas buat ngejelasin bagaimana industrialisasi mendorong pertumbuhan. Yang kedua, fokus ke tenaga kerja yang memang jadi faktor penting nih di negara berkembang yang penduduknya banyak. Tapi selain ada kelebihan juga ada kekurangan tentunya. Kekurangan model Lewis ini yang pertama asumsi bahwa pertanian punya tenaga kerja berlebih nggak selalu benar. Ada negara yang justru kekurangan tenaga kerja di sektor ini. Nah, yang kedua, model ini nggak mempertimbangkan peran teknologi. Padahal teknologi ini bisa ningkatin produktivitas tanpa harus banyak tenaga kerja pindah ke industri. Oke, itu kita udah berbicara tentang model Lewis. Sekarang kita beralih ke analisis Chenery. Nah, kalau model Lewis tadi fokus ke tenaga kerja, analis skenario ini punya pendekatan yang lebih luas, teman-teman. Nah, bukan cuma perpindahan tenaga kerja, tapi juga perubahan struktur ekonomi secara keseluruhan. Model ini ngejelasin gimana sektor pertanian, industri, dan jasa berkembang, serta gimana po- pola perdagangan nih. Gimana pola perdagangan dan konsumsi berubah seiring berjalannya waktu. Nah, kelebihan dari model ini, yang pertama gambaran lebih lengkap tentang bagaimana ekonomi suatu negara berkembang. Kelebihan selanjutnya, nggak lihat cuma nggak cuma lihat tenaga kerja, tapi juga faktor lain kayak perdagangan dan pola konsumsi masyarakat. Kekurangan dari model ini, yang pertama karena bahasanya lebih luas, model ini nggak sespesifik model Lewis dalam ngejelasin gimana perubahan struktural terjadi di tiap sektor. Kekurangan selanjutnya, model ini lebih kompleks. Jadi mungkin agak sulit diterapkan dalam kebijakan ekonomi yang spesifik. Nah, model Lewis ini lebih fokus ke perpindahan tenaga kerja sebagai faktor utama pertumbuhan ekonomi. Sementara kalau analis Chenery, dia ngelihat perubahan ekonomi secara lebih luas, termasuk perdagangan dan konsumsi.
Dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan, dan dalam dunia nyata, negara biasanya butuh kombinasi dari berbagai teori supaya pembangunan ekonominya bisa berjalan lebih efektif. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya tentang ketergantungan versus neoklasik. Jadi ada dua cara pandang yang saling bertolak belakang nih soal pembangunan ekonomi di negara berkembang, yaitu teori ketergantungan dan pandangan neoklasik. Kita mungkin bahas dari teori ketergantungan terlebih dahulu. Nah, menurut teori ketergantungan, negara berkembang sulit maju karena sistem ekonomi global lebih menguntungkan negara maju. Negara maju mengendalikan perdagangan, utang, dan sumber daya alam, sehingga negara berkembang terus eh, bergantung nih, terus bergantung kepada negara maju dan mereka sulit mandiri. Nah, misalnya negara berkembang sering hanya bisa mengekspor bahan mentah seperti kopi, minyak, atau karet dengan harga murah. Sementara itu, mereka harus mengimpor barang jadi dari negara maju seperti mobil, elektronik, atau obat-obatan dengan harga jauh lebih mahal. Akibatnya apa? Akibatnya keuntungan ini lebih besar dinikmati negara maju dong. Dan negara berkembang tetap terjebak dalam posisi ekonomi yang lemah. Nah, selain itu, banyak negara berkembang harus ber berhutang gitu. Berhutang ke negara maju atau lembaga keuangan internasional untuk membiayai pembangunan. Nah, masalahnya utang ini sering memiliki bunga yang tinggi, sehingga banyak pendapatan negara malah digunakan untuk membayar cicilan, bukannya untuk membangun atau meningkatkan kesejahteraan rakyat, tapi kita harus apa harus membayar cicilan gitu. Jadi ini sangat tidak direkomendasikan tentunya. Nah, yang selanjutnya, negara maju juga sering memanfaatkan sumber daya alam dari negara-negara berkembang tanpa memberikan keuntungan yang sepadan bagi negara tersebut. Banyak perusahaan asing yang menguasai pertambangan, perkebunan, ataupun industri strategis di negara berkembang. Sementara masyarakat lokal ini hanya mendapatkan sedikit manfaat. Akibatnya apa? Akibatnya meskipun punya banyak sumber daya alam yang melimpah, negara berkembang tetap mengalami kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Ya karena mungkin dikelola sama negara maju. Karena mereka juga punya alat dan teknologi yang lebih canggih gitu. Sedangkan di negara berkembang ini belum ada atau belum secanggih di negara maju. Jadi kalau menurut teori ketergantungan ini, masalah utama negara berkembang ini bukan karena mereka tidak bekerja keras, tetapi karena sistem ekonomi dunia membuat mereka terus berada dalam posisi yang lemah dibanding negara maju. Jadi ada suatu ketidakadilan nih. Nah, solusi yang ditawarkan itu ya tentunya intervensi pemerintah dan kerjasama internasional buat bikin sistem ekonomi yang lebih adil. Jadi tidak menguntungkan untuk negara maju, tetapi juga bisa menguntungkan negara berkembang. Jadi sama-sama menguntungkan dan sama-sama adil gitu. Nah, mungkin kita bisa beralih ke pandangan neoklasik setelah kita tadi membahas tentang teori ketergantungan. Selanjutnya kita beralih ke pandangan neoklasik. Nah, di pandangan neoklasik ini sebaliknya nih dari teori ketergantungan. Teori ini bilang pasar bebas adalah kunci pertumbuhan ekonomi. Semakin sedikit campur tangan pemerintah, semakin cepat ekonomi tumbuh. Nah, prinsip utama dari eh, pandangan neoklasik ini, yang pertama itu pasar bebas efisien. Biarkan aja pasar ini mengatur sendiri tanpa banyak aturan. Yang kedua, peran pemerintah minimal. Pemerintah cukup fokus ke stabilitas ekonomi dan penegakan hukum saja. Selanjutnya itu liberalisasi dan privatisasi. Apa sih liberalisasi dan privatisasi
privatisasi ini yaitu kebijakan ekonomi neoklasik yang mengurangi campur tangan pemerintah dalam ekonomi. Liberalisasi yaitu mengurangi aturan dan hambatan perdagangan seperti pajak tinggi atau batasan impor agar pasarnya lebih bebas dan investasi lebih mudah masuk nih ke negara kita. Selanjutnya kita masuk ke privatisasi yang artinya mengalihkan perusahaan negara ke swasta supaya lebih efisien dan kompetitif. Nah, pendekatan ini sering dikaitkan dengan kebijakan pajak rendah dan deregulasi yang dianggap bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau terlalu bebas, ini bisa bikin ketimpangan ekonomi makin besar. Karena bisnis kecil bakal sulit nih bersaing dengan perusahaan besar dan asing. Nah, teori ketergantungan ini percaya bahwa negara berkembang harus lepas dari kontrol negara maju buat berkembang. Sementara kalau pandangannya klasik, pandangan ini yakin kalau pasar bebas adalah solusi terbaik. Kedua pandangan ini sebenarnya punya pro dan kontra masing-masing. Dan pemahaman keduanya penting nih buat cari strategi pembangunan yang tepat dan baik tentunya untuk negara kita dan negara-negara lain. Oke, kita masuk ke slide ke berapa ini? Slide ke 10 tentang perbedaan utamanya. Ini sebenarnya udah kita bahas tadi ya, tapi kita ulang sedikit, yaitu tentang perbedaan utama antara teori ketergantungan dan pandangannya klasik. Nah, teori ketergantungan ini bilang negara berkembang itu sulit maju karena sistem ekonomi global yang nggak adil. Jadi butuh campur tangan pemerintah biar lebih mandiri. Sebaliknya, neoklasik benar-benar percaya bahwa pasar bebas adalah solusi terbaik. Jadi pemerintah ini sebaiknya ya nggak terlalu ikut campur tangan gitu. Dan biarin aja ekonomi itu jalan sendiri lewat liberalisasi dan integrasi global. Maksudnya dalam pandangan neoklasik, ekonomi ini bisa berkembang sendiri kalau pemerintah nggak terlalu banyak ikut campur tangan. Liberalisasi ini mengurangi aturan biar bisnis lebih bebas, sementara integrasi global ini bikin negara lebih terhubung atau lebih terkoneksi lewat perdagangan dan investasi asing. Nah, dengan cara ini, ekonomi dianggap bisa tumbuh lebih efisien. Nah, dua pandangan ini bertentangan, tapi sama-sama punya poin penting, tergantung kondisi dari tiap negara. Kondisi tiap negara itu pasti berbeda-beda ya, teman-teman. Kita ke slide berikutnya tentang model Solo, pertumbuhan neoklasik dan konvergensi. Nah, pada slide ini kita akan bahas tentang model Solo, yaitu teori utama dalam ekonomi yang ngejelasin gimana ekonomi suatu negara itu bisa tumbuh. Model ini bilang bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh modal atau capital, tenaga kerja atau L atau labor, dan teknologi. Nah, gimana sih cara kerjanya? Nah, yang pertama itu modal dan tenaga kerja. Kalau modal dan tenaga kerja bertambah, ekonomi juga bakal tumbuh. Tapi ada batasnya nih. Semakin banyak modal atau tenaga kerja yang ditambahkan, makin kecil tambahan pertumbuhan yang dihasilkan. Ini disebut hasil yang semakin berkurang. Yang selanjutnya, teknologi jadi faktor utama. Berbeda dari modal dan tenaga kerja, teknologi bisa terus meningkatkan produktivitas tanpa batasan. Itulah kenapa teknologi ini dianggap sebagai kunci utama pertumbuhan jangka panjang dalam model ini. Nah, model Solo juga bilang bahwa negara yang punya tingkat tabungan, teknologi, dan depresiasi modal yang sama, ini bakal mencapai tingkat pendapatan per kapita yang sama dalam jangka panjang. Ini disebut konvergensi ekonomi. Tapi di dunia nyata, banyak faktor lain nih seperti kualitas institusi, kebijakan pemerintah, dan akses teknologi yang bikin pertumbuhan tiap negara berbeda-beda.
Nah, model Solo ini ngejelasin bagaimana ekonomi ini bisa tumbuh dan apa faktor utamanya. Terutama peran penting teknologi. Meski nggak sempurna karena nggak mempertimbangkan banyak faktor lain, model ini tetap jadi salah satu teori utama buat memahami pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ya, mungkin kita bisa ke slide selanjutnya tentang konvergensi pendapatan. Konvergensi pendapatan ini adalah konsep dalam model Solow yang bilang kalau negara miskin bisa ngejar negara kaya dalam hal pendapatan per kapita. Asalkan negara ini punya tingkat tabungan, teknologi, dan depresiasi modal yang sama. Negara yang lebih miskin harusnya bisa tumbuh lebih cepat karena mereka punya lebih banyak ruang buat berkembang. Mereka bisa ningkatin produktivitas dengan adopsi teknologi yang udah ada tanpa perlu riset atau inovasi dari nol. Makanya dalam teori ini, dalam jangka panjang, semua negara bakal sempat di titik yang sama. Nah, kenyataannya konvergensi ini nggak selalu terjadi. Banyak faktor bikin pertumbuhan tiap negara berbeda-beda, seperti kualitas institusi. Negara dengan hukum yang lemah, korupsi tinggi, atau politik nggak stabil, bakal susah buat maju. Yang selanjutnya, akses teknologi. Negara yang sulit dapat teknologi atau inovasi baru, ini bakal lebih lambat ngejar ketertinggalan. Yang selanjutnya, divergensi ekonomi. Bukannya makin mirip, kadang justru negara kaya makin kaya dan negara maju atau maaf dan negara miskin ya tetap tertinggal atau tetap miskin. Nah, kita masuk ke mungkin konvergensi absolut versus konvergensi bersyarat. Yang pertama itu konvergensi bersyarat. Ini bisa terjadi kalau semua negara maju punya kebijakan dan kondisi ekonomi yang sama. Kalau konvergensi absolut, jarang banget terjadi. Karena perbedaan struktural antar negara bikin pendapatan tetap beda. Nah, model Sol kita mungkin kita buat kesimpulan dari pembahasan dua slide ini dan slide sebelumnya tentang model Solo. Nah, model Solo bilang negara miskin ini bisa ngejar negara kaya. Tapi di dunia nyata, banyak hambatan yang bikin pertumbuhan nggak merata. Faktor seperti pemerintahan yang baik, akses ke teknologi, dan kebijakan ekonomi berpengaruh besar nih dalam menentukan apakah konvergensi benar-benar bisa terjadi atau enggak. Oke, kita ke slide ke-13 atau slide selanjutnya tentang teori pertumbuhan endogen, peran inovasi, teknologi, dan pengetahuan. Nah, teori pertumbuhan endogen ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang nggak cuma bergantung pada modal dan tenaga kerja, tapi juga inovasi dan pengetahuan yang berkembang dari dalam negara itu sendiri tentunya. Nah, beda nih dengan model Solo yang kita jelaskan tadi. Kalau model Solo nganggap teknologi ini adalah sebagai sesuatu yang datang dari luar atau eksogen. Nah, teori ini justru bilang bahwa inovasi itu dan pengetahuan ini bisa diciptakan dari dalam ekonomi itu sendiri. Artinya apa? Artinya pertumbuhan ekonomi ini bukan sekadar hasil dari tambahan modal dan tenaga kerja, tapi juga dari peningkatan produktivitas lewat inovasi dan penelitian. Nah, kenapa inovasi itu penting? Pertanyaannya, kenapa inovasi itu penting? Karena inovasi ini bikin teknologi terus berkembang, bukan cuma menambah jumlah modal atau tenaga kerja. Misalnya nih ya, kalau ada teknologi baru yang lebih efisien, produksi bisa meningkat tanpa harus menambah tenaga kerja atau modal dalam jumlah besar. Nah, dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi bisa berkelanjutan karena inovasi terus mendorong produktivitas. Nah, pengetahuan bisa disimpan dan ditingkatkan, misalnya lewat pendidikan, penelitian, dan pengembangan teknologi. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki suatu negara, semakin besar juga nih peluangnya untuk menciptakan inovasi baru yang bikin ekonomi terus-menerus tumbuh.
Nah, teori ini nunjukin bahwa pertumbuhan ekonomi ini nggak hanya soal modal dan tenaga kerja, tetapi juga inovasi dan akumulasi pengetahuan. Negara yang fokus pada riset pendidikan dan teknologi bakal tumbuh lebih cepat dibandingkan negara yang cuma bergantung pada investasi fisik. Itulah kenapa inovasi dan pengetahuan dianggap sebagai kunci utama dalam teori ini. Jadi, kesimpulannya yaitu nggak ada satu teori yang paling benar. Setelah bahas berbagai teori tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara berkembang, satu hal yang jelas, nggak ada satu teori yang bisa ngejelasin semuanya dengan sempurna. Setiap teori punya sudut pandang dan keunggulannya sendiri. Tapi pembangunan ekonomi itu adalah proses yang kompleks. Maksudnya, negara butuh nih pendekatan yang lebih luas yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal biar pembangunan bisa berjalan dengan baik. Nah, apa aja faktor yang mempengaruhi pembangunan? Yang pertama itu faktor internal, seperti investasi, perubahan struktural ekonomi, misalnya dari agraris ke industri, serta kebijakan pemerintah yang ngatur ekonomi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pembangunan ada yang namanya faktor eksternal, yaitu hubungan dagang dengan negara lain, investasi asing, teknologi global, harga komoditas dunia, dan bahkan perubahan iklim. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu nggak ada cara instan atau satu teori aja yang bisa diterapkan ke semua negara. Setiap negara harus cari strategi yang paling cocok buat kondisi mereka. Dengan menggabungkan berbagai teori dan pendekatan supaya pertumbuhan ekonomi bisa berkelanjutan dan beneran berdampak buat masyarakat. Oke, oke, mungkin sekian presentasi atau penjelasan terkait materi pada bab 3 ini, yaitu teori klasik pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Hanya sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada penjelasan saya yang kurang tepat, atau ada rumus atau penjelasan atau teks yang salah pada presentasi saya kali ini. Saya mohon maaf, atau bisa juga teman-teman koreksi, ditulis di kolom komentar kalau ada hal yang kurang tepat. Dan mungkin saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.